Jadi ada seorang pria yang hidup bertahun-tahun tanpa memiliki wajah. Begini ceritanya. Pada tahun 1997, ada seorang pria bernama Richard Norris berusia 22 tahun tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Virginia, negara Amerika Serikat. Richard dikenal sebagai anak yang tampan, penurut, manja ke ibunya, pokoknya tipikal pemuda yang baik banget lah hidupnya, lurus aja, nggak pernah bermasalah. Namun pada satu hari di tengah malam, Richard pulang nih entah dari mana dalam keadaan sempoyongan gitu. Ngomongnya juga ngelantur dan bau badannya itu kayak bau alkohol. Kedua orang tuanya Richard yang menyambutnya di rumah ini sempet kaget, bingung, kesel, kecewa, tapi juga sedih gitu karena ini anak hidupnya baik-baik aja. Kok sekarang tiba-tiba pulang-pulang mabokan? Kedua orang tuanya lalu menasehati dengan tegas dan agak sedikit marah ke Richard kalau apa yang dia lakukan itu salah, gak bolehlah dia mabok-mabokan lagi. Tapi namanya juga lagi mabok ya, pikirannya Richard itu lagi gak bener nih. Pas lagi dimarahin dia malah berontak dan balik menghina ibunya. Ibunya yang gak terima langsung menampar Richard, berharap dia tuh sadar cuy. Ayolah bangun. Tapi lagi-lagi namanya juga orang mabok, Richard langsung naik emosinya. Dia langsung pergi ke gudang dan mengambil senapan milik ayahnya. Dan pas lagi nyetel senapannya nih ya, lagi namanya juga orang mabok yang puyeng sempoyongan dan lain sebagainya, Richard gak sengaja memencet trigger senapan ini. Tragisnya pas kepencet, moncong dari senapannya itu lagi mengarah ke muka dia. Pas ini kedua orang tuanya Richard langsung pergi tuh ke gudang karena mendengar suara tembakan. Mereka berdua waktu itu melihat Richard udah terkapar dengan wajah yang berlumuran darah dan juga terbelah dua. Orang tuanya langsung panik dong karena mereka nggak tahu apa-apa nih. Mereka berpikir kalau Richard udah meninggal dunia secara kepalanya kena tembakan bro. Ajaibnya ketika orang tuanya periksa lebih detail lagi, ternyata Richard masih hidup. Dia kayak mengerang kesakitan, dadanya masih bernafas dan tangan kakinya itu juga masih bergerak. Dirasa Richard lagi kritis ya, orang tuanya langsung buru-buru tuh membawa Richard ke rumah sakit untuk mendapati penanganan medis. Pas ini dokter jaga yang memeriksa Richard bilang kalau selain dia kritis, dia juga kehilangan gigi, hidung, sebagian lidah, dan setengah wajahnya itu nggak ada. Dan dikarenakan hal tersebut, indera penciuman dan juga pengecapnya itu menjadi hilang karena Richard literally itu nggak punya hidung dan lidah. Dokter dan juga tim bedah langsung tuh berusaha nih ya menstabilkan kondisinya Richard dengan cara sebisa mungkin lah menyusun kembali wajahnya. Sayangnya walaupun Richard berhasil diselamatkan, wajahnya itu hancur karena luka tembakan. Beneran hancur total. Gua nggak dapet nih ya versi wajah Richard yang baru banget keluar dari ruang operasi ya. Cuman untuk sementara waktu gua mau lo bayangin aja dulu skala kehancuran dari wajahnya Richard. Nanti gua bakal kasih nih ya foto aslinya. Gara-gara ini setelah Richard keluar dari rumah sakit, dia menjadi minder parah karena dia yang tadinya good looking sekarang wajahnya menjadi tidak berbentuk. Dia jadi menghindar untuk ketemu sama siapapun dan juga selalu mengurung dirinya di kamar. Dia bahkan yang meminta kepada orang tuanya untuk pindah rumah aja karena dia sendiri itu nggak mau tinggal di wilayah padat penduduk. Waktu itu kedua orang tuanya Richard itu menyetujui nih dan pindah deh mereka semua ke pelosok pegunungan di mana jarang ada orang dan jarak antar tangganya itu jauh-jauh. Di tempat tinggal yang baru, Richard baru deh tuh keluar rumah karena lama-lama dia bosen juga ya mengurung dirinya di dalam kamar. Cuman Richard selalu aja keluar rumah pas lagi malam hari dan ketika lingkungannya udah pada sepi, lalu selalu juga menggunakan topeng full face gitu. Sayangnya dikarenakan penampilan Richard terlihat seperti maling, dia sempat 2 kali ditangkap polisi karena menyangkanya Richard adalah maling. Tapi Richard selalu aja dibebaskan karena pas polisi membuka topengnya Richard, mereka semua pada speechless, pada ngeri melihat kondisi wajahnya Richard. Hal ini membuat Richard semakin frustasi karena dia berpikiran, saking mengerikannya wajah gue,
Polisi aja sampai takut. Alhasil untuk bertahun-tahun selanjutnya, Richard memutuskan untuk benar-benar mengurung dirinya di dalam kamar. Sampai sekitaran 8 tahun Richard mengurung diri dan meminimalisir seluruh interaksi dengan manusia lain, ibunya Richard waktu itu menemukan informasi penting nih. Waktu itu ibunya Richard membaca berita bahwa teknologi medis udah cukup canggih dan ada nih sebuah tindakan medis bernama operasi plastik wajah khusus rekonstruksi. Sekedar info ya, operasi ini ditujukan untuk membangun kembali wajah yang rusak, biasanya di bagian mata, pipi, hidung, telinga, itu menggunakan daging atau kulit dari bagian tubuh lain sebagai pengganti wajahnya. Ibunya Richard gali terus nih ya informasi ini dan ketemulah satu dokter yang sekiranya ahli dalam operasi ini bernama Dr. Eduardo Rodriguez. Ya udah deh, ibunya Richard langsung menghubungi Dr. Rodriguez dan memohon banget nih ya untuk melakukan operasi kepada Richard yang sudah frustasi. Pas ini, pada saat bertemu dengan Richard, Dr. Rodriguez itu agak tertegun, kaget karena baru pertama kalinya ngelihat kerusakan wajah yang separah ini. Biasanya operasi yang Dr. Rodriguez lakukan itu palingan recovery hidung, pipi, kuping, jidat, atau bahkan sekitaran mata. Lah, Richard ini itu hampir seluruh wajahnya menghilang. Walaupun begitu, Dr. Rodriguez itu pesimis. Waktu itu dia sempat bilang, pokoknya saya bakalan berusaha semaksimal mungkin membantu Richard. Ya udah deh, singkat cerita ya, setelah persiapan medisnya udah ready semua, Dr. Rodriguez mulai tuh mengoperasi wajahnya Richard. Waktu itu ya, Dr. Rodriguez ngambil daging lengannya Richard untuk dijadikan hidung di wajahnya. Selain itu juga untuk membentuk rahang, Dr. Rodriguez itu mengambil daging dari betisnya Richard. Bisa dibilang Dr. Rodriguez itu kayak membentuk ulang wajahnya Richard menggunakan daging atau kulit dari tubuhnya Richard. Dan seluruh proses operasi ini dilakukan secara bertahap, mengingat setiap hari nih ya, setiap kali operasi Richard membutuhkan recovery. Walaupun begitu, karena Richard bertekad untuk sembuh ya, meskipun dia tertatih-tatih, dia berhasil nih menyelesaikan 10 operasi konstruksi wajah dalam waktu kurang dari setahun. Penampakannya wajah Richard sekarang nih ya, seperti yang lo lihat di foto ini nih, bisa kelihatan kalau bentukan wajahnya Richard mulai terlihat lagi. Harapan hidup atau moodnya Richard juga mulai kembali membaik nih ya, seiring dengan wajahnya yang perlahan-lahan pulih, walau belum sempurna. Walaupun begitu, walaupun perkembangan dunia medis, terutama rekonstruksi wajah nih ya, udah cukup berkembang, ada bagian wajah yang nggak bisa direkonstruksi pada masa itu. Bagian wajah tersebut adalah bagian bibir. Seperti yang udah gue ceritakan ya, Dr. Rodriguez itu kan merekonstruksi wajahnya Richard itu menggunakan daging atau kulit atau otot lah yang ada di tubuhnya Richard. Hal ini Dr. Rodriguez lakukan karena teori atau emang prosedurnya begitu. Ibarat kata nih ya, karena daging di pipi dan juga daging di lengan itu kayak memiliki kesamaan, ya udah deh, daging di lengan dipindahin aja, dibuat rekonstruksi pipi. Bisa dibilang untuk merekonstruksi wajahnya Richard, tubuhnya dia itu mesti dibongkar pasang dengan anggota tubuh yang mirip-mirip. Sayangnya, satu-satunya bagian wajah yang gak bisa dibongkar pasang adalah bibir, karena gak ada bagian tubuh lain bro di kita ini ya yang bentukannya atau fungsinya seperti bibir. Jadinya walau wajahnya Richard udah mulai kebentuk, dia nggak punya bibir. Di bagian mulutnya itu kayak ada lubang aja, kayak buat untuk nafas, makan, dan minum. Bisa dibilang seluruh prosedur rekonstruksi wajahnya Richard itu mentok di bibir. Beberapa bulan kemudian, pada saat Dr. Rodriguez lagi baca-baca jurnal atau berita tentang dunia medis, dia mengusulkan satu tindakan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya di dunia kedokteran. Satu tindakan ini bernama operasi transplantasi wajah. Sesuai namanya ya, operasi transplantasi wajah adalah tindakan atau prosedur bedah yang sangat kompleks dengan tujuan mengganti wajah pasien dengan wajah dari donor yang sudah meninggal. Bahasa simpelnya, operasi transplantasi wajah adalah operasi tukeran wajah. Pada saat mempresentasikan idenya, Dr. Rodriguez pede-pede enggak nih, karena pada dasarnya
wajah manusia ini kan terbuat dari kulit, daging, lemak, dan juga otot. Dr. Rodriguez pede karena apa yang dia lakukan selama ini, operasi konstruksi wajah nih ya, pada dasarnya kan memindahkan kulit, daging, dan sebagiannya itu dari satu tempat ke daerah wajah. Nah, yang membuat Dr. Rodriguez nggak pede adalah belum ada nih satupun orang di dunia ini pada waktu itu ya yang berhasil memindahkan satu wajah penuh dari satu orang ke orang lain. Bisa dibilang ide yang diusulkan Dr. Rodriguez, operasi transplantasi wajah, itu terdengar gila, tapi memungkinkan. Ya udah deh, Dr. Rodriguez membriefing nih ya idenya kepada Richard beserta dengan keluarganya. Waktu itu Dr. Rodriguez bilang kalau operasi transplantasi wajah itu secara teori memungkinkan, tapi membutuhkan perencanaan yang matang, tim ahli bedah yang banyak, perawatan pasca operasi yang ekstensif, sekaligus juga terapi untuk memulihkan fungsi wajah kayak ngomong, ekspresi, dan lain sebagainya. Selain itu, ada kemungkinan kalau operasi ini gagal, yang pada akhirnya Richard itu meninggal di meja operasi. Dan kalaupun operasinya berhasil ya, ada kemungkinan kalau Richard itu mesti terus-terusan minum obat kekebalan tubuh karena tubuhnya dia bisa jadi ya menolak wajah barunya. Dan efek samping dari minum obatnya ini adalah sisa umurnya Richard itu bisa menjadi kurang dari 10 tahun aja. Dr. Rodriguez cerita nih ya, dia pernah tuh melakukan operasi transplantasi wajah parsial sebagian aja kepada seorang wanita di tahun 2005 dan pasiennya ini ternyata malah meninggal di tahun 2016. Bisa dibilang Dr. Rodriguez kayak memberikan Richard itu dua pilihan. Pilihan pertama, Richard itu melakukan operasi transplantasi wajah full yang resikonya meninggal dunia di meja operasi, dan kalaupun sukses sisa umurnya Richard itu tinggal kurang dari 10 tahun aja. Atau pilihan yang kedua adalah Richard menerima nasib dari wajahnya dan berusaha tuh menjalani hidup seperti biasa. Nah, dua pilihan ini ngebuat Richard galau karena dia udah frustasi nih dengan kondisi wajahnya yang dia sendiri tuh nggak betah banget lah. Tapi di satu sisi lain, kalau dia operasi, dia mungkin bisa meninggal dunia atau umurnya dia bisa menjadi sangat pendek. Ya udah deh, dikarenakan udah putus asa ya, Richard pada akhirnya memilih pilihan pertama, yaitu melakukan operasi transplantasi wajah full dan menerima segala macam resikonya. Walaupun begitu, tantangan selanjutnya muncul nih, yaitu mencari donornya. Mencari orang yang wajahnya bersedia untuk diambil dan diberikan untuk Richard. Donornya ini juga itu nggak bisa sembarang orang. Donornya tuh mesti cocok dengan struktur wajahnya Richard. Warna kulitnya juga mesti mirip, golongan darahnya juga sama, dan lain sebagainya. Biasanya yang namanya donor itu harus dari keluarga dekat, dari darah dagingnya lah. Masalahnya gak mungkin dong ayah atau ibunya Richard mendonorkan wajahnya. Selain itu juga Richard gak punya anak atau saudara yang sekiranya cocok menjadi donor. Dan kalaupun ada keluarganya yang cocok, donornya itu harus dalam keadaan sudah meninggal dunia, karena gak mungkin lah ya Dr. Rodriguez mengambil wajah dari donor yang masih hidup. Bisa dibilang pencarian mencari donor yang mau memberikan wajahnya untuk Richard itu sulit banget. Sampai pada tahun 2012, sekitaran 7 tahun kemudian, atas kesabaran semua pihak, Dr. Rodriguez berhasil nih nemuin pasien yang sekiranya bisa menjadi donornya Richard. Pasiennya ini diketahui bernama Joshua Aversano, seorang pasien yang masih berusia 21 tahun yang merupakan seorang tentara Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengalami kecelakaan fatal. Dikabarkan ya, Joshua waktu itu tertabrak sebuah mobil sampai-sampai dia mengalami kerusakan otak yang sangat berat sampai-sampai otaknya itu meninggal. Kalau dalam bahasa medisnya, Joshua ini adalah pasien yang brain dead, yang somehow badannya mungkin masih hidup, tapi otaknya itu udah mati. Dan pas Rodriguez melihat datanya si Joshua dan juga Richard nih ya, dia nemuin kesamaan nih yang secara teori bisalah dilakukan operasi transplantasi wajah. Ya udah deh, Dr. Rodriguez minta izin tuh ke keluarganya Joshua, bilang kalau dia sebenarnya udah meninggal dunia dan ada baiknya wajahnya didonorkan untuk Richard. Keluarganya Joshua langsung shock berat, terutama kakaknya Joshua yang bernama Rebecca. Waktu itu Rebecca kayak nggak rela lah kalau wajah adiknya itu didonorin. I mean, ini aneh banget cuy. Wajah
yang didonorin. Kalau organ dalam tubuh ya yang didonorin kayak jantung, paru-paru atau apa, itu kayak ya masih nggak aneh lah ya, masih nggak kelihatan. Tapi kalau wajah mau gimana juga kan kelihatan. Walaupun begitu, Dr. Rodriguez kali ini mengeluarkan kartu asnya nih. Waktu itu Dr. Rodriguez bilang kalau Joshua sebagai tentara angkatan laut ya, udah menulis surat kuasa atau wasiat untuk rela dan ikhlas mendonorkan tubuhnya demi segala kepentingan medis. Tapi tetap aja ya, walaupun Joshua udah berwasiat, Dr. Rodriguez masih membutuhkan approval dari keluarganya Joshua. Ya udah deh, Dr. Rodriguez mempertemukan nih keluarganya Joshua dengan keluarganya Richard nih. Pas ini terjadilah obrolan dari hati ke hati ya, curhatan gitu di antara dua keluarga ini. Dan dikarenakan hati dari keluarganya Joshua tersentuh, mereka akhirnya memberikan approval. Nah, dengan approval ini, Dr. Rodriguez mulai tuh mempersiapkan operasi transplantasi wajah full dari Joshua menuju ke Richard. Beberapa momen selanjutnya, ada sekitaran 150 staf tenaga medis hadir untuk membantu operasi transplantasi wajah full pertama kali di dunia. Ada banyak banget nih, dokter, suster, ahli bedah, ahli saraf, ahli anestesi, pokoknya ada banyak banget ahli-ahli lain yang terlibat dalam operasi perdana ini. Dan untuk beberapa jam selanjutnya, semua ahli mulai tuh mengambil wajahnya Joshua dan memindahkannya ke wajahnya Richard. Mereka kayak mengambil tengkorak, terus juga hidungnya, rahangnya, giginya, dagunya, pokoknya semuanya tuh kayak dipindahin satu persatu dari Joshua menuju ke Richard. Dan setelah 36 jam full melakukan operasi, wajahnya Joshua berhasil tuh dipindahkan ke Richard dengan selamat. Seperti yang lo lihat sekarang di wajahnya Richard tertempel nih ya wajahnya Joshua. Pas ini keluarganya Richard bersyukur banget karena dia nggak meninggal di meja operasi. Di sisi lain keluarganya Joshua, terutama Rebecca ya, menjadi terharu, kayak takjub juga karena ngelihat somehow ya adiknya Joshua itu kayak hidup kembali. Kedua keluarga ini pun menjadi sangat akur dan dekat karena takjub dengan keajaiban dari seluruh peristiwa ini. Sampai sekarang kedua keluarga masih terhubung satu sama lainnya. Begitu juga dengan Dr. Rodriguez yang terus memberikan support perihal pasca operasi dan recovery. Oh ya, masih ingat kan dengan briefingnya Dr. Rodriguez yang bilang kalau operasinya berhasil nih ya, kemungkinan besar sisa umurnya Richard itu menjadi kurang dari 10 tahun. Well, ternyata ya, seiring dengan perkembangan dunia medis, Richard berhasil survive lebih dari 10 tahun. Dari berita yang gue dapat, per bulan Mei tahun 2025 ini, Richard itu masih hidup. Yang artinya dia sekarang dari sejak operasi sampai sekarang itu udah hidup kurang lebih 13 tahun. Dalam interviewnya, Richard bilang kalau dia merasa baik-baik aja. Walau dia pernah melakukan transplantasi ginjal karena obatnya yang sangat keras, tapi overall dia merasa sehat.